Shalom teman-teman, ketemu lagi di Persekutuan Remaja. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Udah di akhir Juni nih, dan udah hari Sabtu juga. Artinya ketemu kembali di Persekutuan Remaja. Oh iya, kalau kalian lagi dalam moodnya bagus, jangan lupa bersyukur ya. Tapi kalau mood kalian lagi gimana ya, kurang bersahabat, kalian harus ingat kalau kalian bisa cerita ke Tuhan apa masalah kalian. Pasti Tuhan akan menjawab kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nah, teman-teman, semoga lagu yang kita nyanyikan tadi dapat mengingatkan kita untuk selalu bersukacita atau berbahagia kepada Tuhan. Karena Tuhan masih menjaga kita dan selalu mengasihi kita di tengah pandemi saat ini. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam persekutuan, mari kita siapkan hati kita. Kita memohon kepada penyertaan Tuhan agar dapat menyertai kita dari awal persekutuan online ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami di hari ini dan menjaga kami. Sekarang kami akan mengikuti persekutuan online. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Bu Sartini, dan kita bisa mengibadahkannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Tema firman kita kali ini adalah Hope for Tomorrow dan akan dibawakan oleh Ibu Sartini. Firman Tuhan kali ini menjelaskan kepada kita tentang semangat dalam berpengharapan. Gak cuman itu, di sini kita juga harus memahami kehidupan kita yang perlu dijalani dalam semangat berpengharapan. Tanpa kujelaskan panjang-panjang, kita tunggu aja dari penjelasan Bu Sartini. Yuk, ayo kita siapkan hati kita, telinga kita dengan tenang. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat
Shalom. Terima kasih untuk Liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk memasuki tema kita. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya terus menyertai hidup kami di tengah kondisi pandemi di negeri kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir, ke dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Oke, remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Silahkan remaja yang akan membaca Alkitab dari Alkitab masing-masing di rumah, dan teman-teman yang akan bersama-sama membaca di slide ini, saya izin share screen ya. Ya, ini tema kita yang tadi sudah disampaikan di Liturgos, Hope for Tomorrow. Dasar Alkitabnya Habakuk pasal 3. Pasal 3 ya, ini saya salah ketik dan belum saya perbaiki, tapi slide berikutnya sudah. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ya, semua sudah siap ya untuk bersama-sama membaca? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, ini bagian firman Tuhan yang mendasari tema kita untuk berpengharapan. Saya atur dulu ya, ketutup saja ya. Habakuk ya. Jadi kitab Habakuk mencatat percakapan antara sang nabi dengan Tuhan. Di sepanjang kitab ini kita menemukan pertanyaan-pertanyaan Habakuk tentang ketidakmengertiannya berkenaan dengan realita kehidupan yang terjadi di sekitarnya. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Pada pasal 1 ayat 2 sampai 4 Habakuk bertanya kepada Allah, mengapa seolah-olah diam saja? Mengapa Allah seolah-olah diam saja ketika kejahatan merajalela dan orang fasik semakin bertambah banyak? Bagaimana dengan kita remaja? Apakah kita juga dalam realita kehidupan kita juga kadang atau bahkan sering menyaksikan kondisi kehidupan yang seperti ini? Teman-teman di sekolah yang berlaku tidak jujur pada saat ulangan misalnya justru mendapat nilai yang bagus dan dipuji oleh guru, diapresiasi. Tapi yang jujur seringkali nilainya justru di bawah dan dianggap tidak mampu. Kadang kita mengalami kondisi yang dialami oleh Habakuk dalam hidup kita. Ketika Allah menjawab bahwa ia akan memakai orang Kasdim untuk menghukum umatnya, Habakuk kembali bertanya kepada Allah. Ia heran mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya. Nah, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali untuk yang SMA ke atas nih sudah
sudah mulai merasakan realita yang seperti ini dan memahaminya. Nah, barangkali untuk adik-adik kita yang di SMP kelas 7, 8, barangkali tidak mudah, maka kita belajar bersama ya. Pasal 13 yang tadi kita baca, berisi doa Habakuk kepada Tuhan. Apabila kita cermati dalam doa yang bernada ratapan itu, Habakuk menggambarkan secara rinci kebesaran karya Tuhan. Dari penggambaran itu, Habakuk mengakhirinya dengan sebuah pernyataan iman. Ya, kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya pertanyaan, tapi di ayat 3 atau pasal 3 ini, Habakuk memberikan pernyataan imannya. Di ayat 17-19 yang tadi kita baca. Keyakinannya pada Tuhan tidak lagi tergoyahkan, sekalipun ia harus mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Keren ya remaja, dengan di awal Habakuk mempertanyakan, tapi di pasal 3 ini Habakuk justru kebalikannya, memberikan pernyataan iman bahwa apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan iman Habakuk kepada Tuhan. Ada 6 keadaan yang dicontohkan oleh Habakuk. Pohon ara tidak berbunga. Kalau berbunga saja tidak, impossible akan berbuah. Kondisinya seperti itu. Padahal yang bisa kita nikmati adalah buahnya. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Barangkali kalau konteksnya dalam kehidupan kita sekarang, misalnya papa mama sudah di PHK, kemudian tabungan pun sudah tidak ada, untuk kebutuhan sehari-hari pun sudah tidak ada. Kira-kira kondisinya seperti itu remaja yang dikasihi Tuhan. Namun penyataan Habakuk tadi, sekalipun semua keadaan itu dialami oleh Nabi, ia akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kebahagiaannya didasari keyakinan pada Allah yang akan tetap menjadi sumber pengharapan, yang akan tetap menjadi sumber kekuatannya. Di dalam Tuhan, Habakuk mendapat kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan. Habakuk mengungkapkan pergumulan dalam doanya. Melalui doa kepada Tuhan, Habakuk dimampukan untuk melihat realita hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara melihat dari sudut pandang Tuhan, saya mengingat pengalaman iman Yusuf. Ketika Yusuf dijual, dan ketika Yusuf menjadi orang yang besar, orang yang berkuasa di Mesir pada saat bangsa Israel mengalami kekurangan atau kelaparan pada masa itu, dan saudara-saudaranya takut, ingat peristiwa ini, takut kalau Yusuf akan membalaskannya. Tetapi bagaimana dengan Yusuf? Yusuf memiliki cara pandang Tuhan, sehingga dia tidak membenci saudara-saudaranya, tapi melihat itu sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Habakuk tidak mendasarkan imannya dari situasi yang terjadi. Yusuf pun tidak mendasarkan hidupnya, imannya pada situasi yang terjadi. Melainkan terfokus kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Sehingga meskipun apa yang diharapkan tidak terjadi, ia tidak kehilangan pengharapan. Pergumulan Habakuk seolah-olah mengajak kita untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari realita pengalaman bangsa Israel. Penderitaan dan hukuman yang mereka alami ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna bagi umatnya. Penderitaan dan pergumulan itu tidak serta-merta digantikan dengan kelepasan dan kebahagiaan.
Habakuk berproses bersama Tuhan sehingga dimampukan untuk memiliki pengharapan baru di tengah situasi yang sulit. Ya, remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk kepada pengenaan atau aplikasi. Setiap orang tentu mengharapkan hal yang baik dan menyenangkan terjadi dalam hidupnya. Misalnya saat sakit, berharap menjadi sembuh melalui upaya yang dilakukan. Pengharapan menjadi kekuatan tersendiri sehingga kita dapat terus menjalani hidup dalam kenyataan. Pengharapan tidak selalu sejalan dengan realita. Status kita sebagai orang yang telah diselamatkan tidak serta-merta membuat kita dilepaskan dari segala macam pergumulan. Tidak juga memastikan doa kita terkabul sesuai dengan harapan kita. Adalah baik untuk memiliki pengharapan akan hari depan yang lebih cerah. Namun alangkah lebih indah ketika kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga meskipun realita tidak sesuai dengan harapan, kita mendapat kekuatan untuk menghadapinya. Pengharapan tidak terjadi secara instan. Pengharapan seperti yang Habakuk punya, muncul dari relasi dengan Tuhan dalam doa. Maka mengapa begitu penting di tengah pandemi ini Komisi Remaja tetap memberikan pelayanan ibadah seperti saat ini, kemudian persekutuan doa yang sering kali kita tambahkan dengan sharing satu dengan yang lain, ya tujuannya seperti ini, untuk memiliki relasi di dalam Tuhan, di dalam doa, relasi dengan teman-teman kita seiman. Sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki relasi dengan Tuhan dalam doa yang akan menolong kita menemukan pengharapan setiap situasi. Remaja yang dikasihi Tuhan, ini ada pujian, judulnya Sayur Kubis Jatuh Harga. Remaja tahu ya sayur kubis itu kol. Nah, nanti setelah mendengarkan ini kita jelaskan latar belakang pujian ini. Ini dari KJ, lagu yang biasa dipakai di gereja. Sayur kubis jatuh harga, tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya,
jualanku tidak laku, ukir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pun selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Ya, remaja yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian Sayur Kubis Jatuh Harga. Mungkin bagi sebagian orang, lirik lagu Sayur Kubis Jatuh Harga terdengar sangat sederhana. Dalam keterangannya di Kidung Jemaat, lagu ini disebutkan merupakan adaptasi kontekstual dari seruan doa Habakuk yang tadi kita baca. Lagu ini sebenarnya terbilang baru, diciptakan oleh komponis negeri ini. Lagu ini berasal dari kidung Kristiani yang sudah lebih dulu populer di Tanah Karo. Adalah stasiun tarigan yang awalnya menciptakan lagu berjudul Suankol dengan nada pentatonis khas Karo. Dalam lagu itu, stasiun menghayati bagaimana kehidupan masyarakat tani Kristen di Tanah Karo berserah pada perlindungan dan rahmat Tuhan, ketika juga mengalami situasi dan kondisi seperti yang dialami bangsa Israel pada zaman Raja Habakuk. Menanam kubis atau kol, harga jualnya murah. Menanam tomat malah kena hama. Cengkeh tidak mau berbunga. Niaga pun sedikit lakunya. Dijual hampir tidak laku, kira-kira kondisinya seperti itu ya. Demikian stasiun merekam kesulitan yang sering dihadapi oleh para petani. Namun sama seperti Nabi Habakuk, ia memberi kesaksian sekaligus ajakan untuk tetap berharap pada Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang di tengah pandemi? Rasanya belajar di rumah juga sudah lelah ya, sudah jenuh. Barangkali papa mama juga mengalami hal yang sama. Tetapi itu tidak akan membuat kita terpuruk, larut dalam kondisi yang sangat tidak mudah itu. Tetapi kita akan terus berpengharapan. Kita akan bisa tetap bersorak-sorai karena kita memiliki Tuhan. Tuhan tetap berdaulat atas seluruh kehidupan dan kondisi yang kita alami. Mari kita terus belajar untuk berpengharapan. Kita terus belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang barangkali pada saat kita sedang dalam kesulitan yang digambarkan oleh Nabi Habakuk, yang digambarkan oleh pujian sayur kubis jatuh harga tadi juga kita alami. Tetapi tidak akan membuat kita larut dalam kesedihan, kesulitan, keterpurukan. Kita akan tetap bersorak-sorai. Kita tetap akan memuji Tuhan. Kita tetap akan bersyukur karena kita memiliki iman bahwa Tuhan akan terus menolong dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin.
dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, saat ini kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Keterbatasan kami untuk mengerti dan bisa mensyukuri kondisi hidup kami di saat kesulitan, bahkan barangkali kegelapan, kedukaan, kehilangan, Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Tuhan mampukan kami untuk selalu beriman teguh. Iman kami tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tetap berotoritas dalam hidup kami. Yang akan menolong kami. Ajari kami untuk memiliki cara pandang seperti Tuhan. Bukan cara pandang kami yang seringkali membuat kami sendiri menjadi lemah dan jatuh, tetapi memiliki cara pandang seperti Tuhan, supaya kami terus berpengharapan. Tengah pandemi ini kiranya Tuhan terus menolong kami, meneguhkan iman kami, menolong kami untuk terus berelasi dengan Tuhan, firman Tuhan dan saudara-saudara kami yang seiman, supaya iman kami terus teguh. Karena kami ingat bahwa semuanya tidak instan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Liturgus. Nah, udah dapet kan penjelasan dari Bu Sartini? Kalau dari yang ku dapet dari firman Bu Sartini tadi itu, kalau kita harus tetap bersemangat dan memiliki pengharapan penuh dan terus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan membukakan jalan kepada kita. Untuk merespon firman Tuhan, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi, aku akan memberikan pokok doanya, dan nanti teman-teman bisa berdoa secara pribadi. Kemudian, doa syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Untuk pokok doa yang pertama, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik.
Pokok doa yang kedua, memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Untuk pokok doa yang ketiga, berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Untuk pokok doa yang keempat, berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Untuk pokok doa yang kelima, berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan. Untuk pokok doa yang keenam, berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Untuk pokok doa yang terakhir, berdoa untuk gereja kita GKI Bintaro Utama dan juga gereja lainnya agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kali ini. Jangan lupa buat selalu ikutin persekutuan remaja ya. See you di persekutuan selanjutnya. Bye bye.